berbeda tapi kan secara satu. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Prof. Asrun. Prof. Asrun, gimana melihat bukti itu seberapa kuatnya sehingga tadi kan kalau disampaikan dari 01 dan 03 bahwa bukti yang disampaikan sudah sangat kuat gitu. Artinya bisa mewakili apa yang menjadi keresahan dari 01 dan 03 dan sebagai bukti untuk pemutusan dari Hakim MK sendiri. Terima kasih. Jadi kalau kita ikuti persidangan dari awal mengajukan permohonan, membacakan permohonan, pembuktian, ditutup dengan kesimpulan, baik 01 maupun 03, paslon 01 dan 03 itu, dia lupakan ini nih. Apa itu? Undang-undang MK. Undang-undang Di dalam undang-undang ada hukum acaranya, pasal 74 ini dikatakan bahwa perselisihan sengketa hasil pemilu adalah perselisihan hasil perolehan suara. Jadi harus dibuktikan dulu, itu dibawa dulu ranahnya. Yang lain itu adalah tambahan, ya complementary namanya. Yang paling utama itu, ya. Tapi ini kan diabaikan. Menurut Jadi, 01 dan 03 proses itu sudah sempat disampaikan, tetapi tidak terkendala begitu. Kalau syarat yang utama adalah dia harus klaim berapa suara. Itu dulu berarti? Itu dulu, buktinya. Mulai dulu itu. Tapi kan kenapa tidak diajukan itu? Karena mungkin ya, saya nggak tahu. Apakah 03 atau 01 ini dia tidak punya supporting fakta, ya kan? Tidak punya data yang mendukung dia untuk menggugat itu. Karena itu dipakai persoalan-persoalan sifatnya kualitatif. Jadi sebenarnya menurut hakim itu harus menjadi poin utama bukti itu poin adalah? Utama dulu. Saya berikan contoh misalnya ya. Dalam kasus Bengkulu Selatan di 2008 ya. Itu memang ada persoalan tidak terpenuhi syarat administratif. Waktu itu dilarang tuh mantan narapidana untuk mencalonkan diri. Jadi orang ini menggelapkan identitasnya, kemudian berpendigul. Masih berstatus bebas bersyarat dia maju. Tidak boleh syarat. Beda dengan pencalonan calon wakil presiden Gibran ya. Gibran ini telah memenuhi syarat. Ya, kenapa? Karena sudah ada putusan MK. Dan kemudian setiap warga negara yang merasa haknya ya kan atau pendukung dari yang merasa ini ada dirugikan haknya berhak mengajukan ke MK. Ya constitutional complaint, pengujian undang-undang sehingga terpenuhi syaratnya. Jadi saya lihat ini memang ada pengajuan sengketa proses ya ke Bawaslu. Tapi ada yang ditolak karena tidak memenuhi syarat. Sebetulnya kalau dinyatakan tidak memenuhi syarat, dia bisa maju ke PT UN. Tapi hak ini tidak dipakai sehingga tidak bisa dikatakan kami tidak dilayani ya dalam persoalan sengketa proses. Karena itu kami bawa ke MK. Kemudian saya lihat, saya pendapat dengan Mas Pipin, kemudian Pak Vincent ya bilang bahwa MK ini telah memfasilitasi para pihak pencari keadilan ya. Itu udah betul tuh. Diberikan misalnya kesempatan MK menghadirkan 4 menteri untuk menggali nih bansos itu apa sih? Bagaimana mekanisme penyalurannya, penentuan anggarannya. Ini sudah betul di posisi semua nih. Berarti kan tidak tutup mata hakim berarti ke situ. Enggak, jadi apa yang dikatakan persoalan muncul dibuat. Dan ini hal baru, saya sepakat. Tetapi kalau kesimpulan ya, dalam proses persidangan kasus-kasus pilkada sudah ada, sudah pernah. Tapi kesimpulan ini sifatnya fakultatif. Boleh diajukan atau tidak, ya kan? Saya pernah menang di MK dalam perkara sengketa pemilu gubernur Jawa Barat. Saya tidak ajukan kesimpulan, tapi menang juga. Ya, jadi kesimpulan ini bukan hal yang utama dalam pertimbangan hakim, tapi yang dilihat ada prosesnya. Ya, real berjalan, pembuktian segala macam, ya seperti itu yang diajukan. Jadi saya lihat yang paling fundamental sekali lagi adalah diabaikan ini. Oke. Undang-undang pemilu dan kemudian undang-undang ada tidak ini bukti susah konkret ini. gitu bahwa hasil itu berbeda jauh dari versi 01 begitu. Ya, kalau Prof. Asrul melihat bahwa yang kita gunakan undang-undang yang ada, maka memang hakim juga adalah sebagai seorang yang punya intelektualitas dan melihat bahwa fenomena ketidakbiasaan terjadi di pemilu dan pilkada sebelum-sebelumnya. Apa itu? Pertama adalah fenomena politisasi hukum. Ketika seorang anak presiden dicalonkan sebagai cawapres, kemudian MK pada awalnya diguncang begitu luar biasa, sehingga melakukan perubahan terhadap undang-undang.